Salam sahabat Tutu, kita akan general reading untuk suara hati. Pesan dari suara hati Gemini ya. Kita langsung akan masuk ke diri sendiri dulu ya. Pesan apa untuk diri sendiri bagi diri pribadi Gemini. Gemini, pesan dari hati nurani kalian buat diri sendiri. Ada sesuatu yang tidak boleh kalian sombongkan ya Gemini ya, karena itu adalah semua itu titipan gitu ya Gemini. Kepintaran, kepandaian, bagaimanapun kesupelan kalian, bagaimana kalian pandainya kalian untuk mencari relasi, bagaimana kalian untuk mencari peluang-peluang, itu adalah dari banyak orang ya faktornya ya. Mungkin dari teman kalian kuliah, kesempatan-kesempatan dari bos kalian yang diberikan kepada kalian, kesempatan sekolah yang tinggi, dan kesempatan yang diberikan oleh keluarga kalian ya. Jadi janganlah kalian sombong dan dan jangan tinggi hati dan jangan juga terlalu percaya diri ya. Di dalam kehidupan ini, di atas gunung masih ada lebih tinggi gunung yang lebih tinggi lagi. Di atas langit masih ada langit. Ya itu ya pesannya ya Gemini ya. Kita akan lihat yang kedua. Pesan hati nurani Gemini, bila kalian sekarang ini udah sukses, udah dapat duit banyak, tetaplah untuk kalian tidak boros ya, mengeluarkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Jadilah seperti Gemini yang tetap teguh memegang kendali keuangan, membelanjakan secara bijaksana, menyusun anggaran seperti yang Gemini lakukan dulu ya. Jangan sekarang setelah duitnya banyak menghambur-hamburkan tanpa perhitungan, tanpa membuat anggaran, tanpa mencatat semua pemasukan dan pengeluaran. Itu akan membahayakan kalian, kelak akan membuat kalian menyesal ya Gemini ya. Itu adalah pesan hati nuranimu. Yang berikutnya adalah Gemini, ada King of Wands ya. Jangan ikut campur urusan orang lain, karena lebih baik kita tidak melakukan apa-apa daripada ikut mencampuri urusan lain yang kita belum tahu duduk masalahnya, duduk perkaranya, karena itu akan membahayakan buat kalian para Gemini. Biarlah semua berjalan dengan apa adanya, atau alam semesta bisa menyelesaikannya. Jangan kita ikut campur dengan apa yang terjadi di sekeliling kita, terlebih kalau kita tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, mana yang benar, mana yang salah ya. Itu akan membuat, selain membuat pikiran kita lebih rumit, juga menghabiskan waktu ya. Janganlah menghabiskan waktumu untuk sesuatu yang tidak penting. Begitu ya Gemini ya. Di sini terlihat bahwa banyak ya Gemini yang akan sukses ya. Banyak yang kepercayaan dirinya terlalu tinggi, banyak yang duitnya sudah bertumpuk-tumpuk ya. Dan itu yang perlu kalian perhatikan. Jangan membuat suatu pengeluaran yang tidak berguna atau tidak sesuai dengan kalian ya, tidak sesuai dengan apa yang sudah kalian cita-citakan. Intinya harus sesuai anggaran ya. Jangan membuang sesuatu dengan percuma. Jangan boros istilahnya gitu ya Gemini ya.
Kemudian jangan ikut campur dengan urusan orang lain, karena itu yang kita lihat belum tentu yang terjadi, dan apa yang kita dengar belum tentu itu yang terjadi. Oh ya, ada kayaknya saya teringat cerita ya tentang Gemini ya. Jadi ceritanya begini, ada 3 orang sahabat ya, 3 orang sahabat yang sejak dari SMP dan SMA mereka itu selalu bertiga ya. Sebut saja 3 Musketeer ya, atau 3 serangkai ya, sebut saja namanya Bunga, Melati, dan Mawar. Kemudian setelah mereka lulus SMA, si Melati kuliah di luar negeri, dan Mawar serta Bunga tetap di kotanya masing-masing ya. Selang berapa tahun setelah lulus sama-sama punya pacar, Melati itu pulang ke kota tersebut. Terus kemudian si Melati makan dengan pacarnya di mall yang besar, yang mewah ya. Dia makan di situ, dan secara kebetulan Bunga dan Mawar juga berjalan ya. Bunga dan Mawar juga berjalan melewati restoran tersebut. Kemudian karena melihat sahabatnya duduk sendiri, karena pacarnya mungkin lagi memesan makanan atau kemana, mereka berdua menyamperin ya. Nyamperin si Melati, dan si Bunga langsung nyerocos ya. Kapan kamu datang? Kapan kok tidak kasih kabar? Gitu. Terus si Melati menjawab, kamu siapa ya? Kita terakhir ketemu di mana? Mereka berdua melungu, dan si Bunga langsung menarik tangan Mawar. Udah, kita pergi aja, orang sombong itu nggak usah ditemenin lagi, tidak usah dianggap sahabat lagi. Sambil mereka berdua ngeloyor pergi, mereka dua menoleh ke belakang dan ngedumel karena melihat si Melati hanya melambaikan tangannya saja. Mereka berdua terus, kalau dia memang sahabat kita ya, pasti dia ngejar kita ya. Udahlah, nggak usah dianggap kayak begitu. Nah, seperti itu ya ceritanya ya. Bagaimana menurut kalian? Apa pendapat kalian dengan cerita itu ya? Tulis di kolom komentar ya pendapat kalian bila mengetahui kejadian itu, di mana 3 orang sahabat bertemu, tetapi yang satunya masih bertanya siapa ya. Terus terakhir ketemu di mana, yang lain juga menarik tangannya dan pergi marah-marah ya rupanya. Tulis di kolom komentar ya. Terus dengarkan ceritanya di akhir bacaan ini nanti ya. Kita lanjutkan dulu untuk bagaimana pesan untuk orang-orang di circle-nya Gemini, pasangan Gemini, dan orang-orang yang berhubungan dengan Gemini, mungkin berhubungan bisnis, berhubungan pekerjaan, atasan bawahan, karyawan, atau di komunitas ya. Pesan dari hati nurani Gemini adalah jangan pandang Gemini itu sebagai orang yang selalu pelin-pelan ya. Tetapi Gemini adalah orang yang sering membuat keputusan itu memang karena dia banyak tahu, banyak belajar tentang sesuatu, sehingga dia pasti mempertimbangkan baik buruknya apa yang harus dilakukan. Ya, akhirnya dicap sebagai pelin-pelan ya, karena sering tidak cepat memutuskan sesuatu, atau kemudian dia berganti ingatan atau berganti keputusan karena setelah mempertimbangkan berikutnya dia akan memilih keputusan lebih baik yang A atau yang B, berpindah ya. Berbeda dengan Libra yang dia pikirkan masak-masak, pertimbangannya panjang, tetapi saat memutuskan dia tidak akan berubah lagi untuk merubah keputusannya. Kalau A ya A, B ya B. Tetapi keputusannya panjang banget, hampir mirip Gemini yang keputusannya lama. Kemudian dia akan menganulir keputusannya sendiri karena dia sudah mempelajari lagi. Jadi Gemini itu keinginan tahunya tinggi ya. Terus dia suka belajar. Jadi kalau ada sesuatu, dia kadang setelah memutuskan baru dipelajari lagi apa yang saya putuskan tadi. Dia pelajari lagi, terus menganalisis lagi apa yang terjadi, kemungkinan A, B, C-nya ya.
Kemudian dia menemukan kalau keputusannya salah, dia tidak segan-segan untuk menganulir keputusannya itu dan merubah keputusannya ya. Sehingga sering dianggap pelin-pelan ya, karena dia suka belajar. Kalau Libra, apa yang diputuskan ya sudah lewat ya. Tetapi untuk Gemini dia akan mempelajari lagi apa baiknya keputusannya itu, terus apa kerugiannya, bagaimana baiknya buat orang lain dan bagaimana kerugian buat orang lain. Dan kalau itu memang dirasa perlu, dia akan tidak segan-segan menganulirnya ya. Itu adalah sifat-sifat Gemini. Dan untuk kalian di circle Gemini, pasangan, rekan kerja, sebaiknya kalian mengapa ya namanya, memaklumi atau bisa beradaptasi dengan keputusan-keputusan Gemini yang mungkin kalian sering dianggap pelin-pelan, padahal itu memang dia pikirkan masak-masak, dan sebelum semua berlarut-larut menjadi buruk, dia akan cepat-cepat merubah keputusannya. Selain itu, orang-orang di circle Gemini memang banyak di antara kalian nanti yang menganggap dia tidak serius ya, tidak serius dalam berhubungan, apalagi yang masih pacar-pacaran ya. Kadang-kadang tuh dia agak cuek ya, karena memang kegiatannya banyak dan kepintarannya banyak. Apa yang dia inginkan itu lebih cenderung ke bagaimana memperluas wawasan, menambah ilmu. Kemudian akan banyak di orang-orang di lingkungan Gemini menganggap dia sok pintar ya, sok tahu dan tidak mempunyai pendirian, karena dia akan selalu mempelajari hal-hal baru yang ditemuinya, baik itu secara kelompok maupun secara berpasangan. Bila ada sesuatu yang baru, dia akan segera untuk mempelajarinya, sehingga terkesan tidak tetap pendiriannya ya. Baru senang ini lalu berganti ini, baru berganti ini, karena itu dorongan dari lahir, rasa keinginan tahuannya itu besar. Begitu ya orang-orang di circle Gemini, kalian maklumi ya, hati nurani Gemini yang berbicara jangan menganggap itu sebagai suatu kekurangan atau kelemahan, tetapi hargailah keputusan-keputusan Gemini dan bagaimana dia bersikap ya. Kemudian kita lanjutkan dengan pesan untuk percintaan ya. Bagaimana dengan pesan untuk percintaannya? Para Gemini, a new start is coming. The end of thought cycle approaches. Dan nothing is yet in stone. Jadi buat kalian yang berpasangan dengan Gemini, Gemini adalah salah satu zodiak yang akan memilih dicintai daripada mencintai. Kesulitannya mengambil keputusan. Kadang-kadang dia memilih untuk memandang pasangannya itu adalah pasangan sejatinya ya. Jadi bila dia sudah melupakan, intinya gini ya, bila dia sudah mendapatkan pacar baru, dia akan benar-benar melupakan yang lama, seakan-akan tidak pernah kenal atau tidak pernah mesra atau tidak pernah baik sama dia. Jadi kalau ketemu ya seperti biasa ya, tidak menjadi sepasang kekasih yang dulu pernah dekat ya, seakan-akan biasa dan seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa dengan hubungan mereka. Jadi itu adalah sifat dari Gemini. Untuk kalian pasangan-pasangan Gemini yang sudah lalu atau yang sekarang lagi menjalani Gemini, begitulah sifat-sifatnya Gemini. Pesannya adalah kalian harus mengimbangi atau memaklumi bila Gemini bertemu dengan mantan bersama kalian ya. Bukannya dia tidak memandang atau memang tidak berbuat apa-apa, tapi karena memang dia sudah melupakan semuanya dan menganggap kalian adalah satu-satunya orang yang terbaik untuk dirinya. Bukan dibuat-buat atau sengaja tidak mau mengakui ya.
bukan tidak, kalaupun kalian tidak tahu sebelumnya ya, dan dia belum berterus terang kalau itu adalah mantannya ya. Jadi bukan dia berpura-pura ya, tetapi memang begitulah keadaannya. Dia tidak berpura-pura untuk dulu tidak kenal atau untuk dulu tidak pernah pacaran sama dia atau menutup-nutupinya ya. Tapi karena sudah menganggap bahwa orang yang menjadi pasangannya sekarang inilah yang menjadi tumpuan hidupnya, atau dia tidak akan mengingat-ingat masa lalu lagi. Begitu ya ceritanya si hati nurani Gemini ya. Ya kita lanjutkan yang ini ya. Jangan ikut campur dengan urusan orang lain ya. Bagaimana yang cerita bunga mawar dan melati tadi ya? Bagaimana pendapat kalian? Terus bagaimana pendapat orang-orang di sekitarnya? Apakah udah ditulis di kolom komentar ya? Mungkin banyak di sekitar situ yang akan menganggap melatinya sombong, dan kalian yang ngomel, si bunga dan mawar yang ngomel itu juga orang yang apa namanya ya tidak tahu, tidak pada tempatnya ya, ngomel-ngomel di tempat umum ya. Dan kejadiannya adalah seperti itulah kenapa kita tidak boleh mencampuri urusan orang lain, apalagi berpikir berprasangka buruk terhadap orang lain. Karena pada kenyataannya si melati itu ada sakit ya, saat itu dia sakit dan matanya buta, makanya dia tidak ingat siapa itu temannya si bunga dan si mawar ya. Makanya dia tanya, siapa kamu, kapan terakhir kita ketemu? Karena dia lupa ingat suaranya, ingat tapi dia nanya, takut salah orang, makanya dia tanya, siapa kamu, kita terakhir ketemu di mana? Tapi dua orang ini sudah karena marah ya, sahabat dari lama, setelah 5 tahun nggak ketemu, sudah sombongnya begitu malah nanya siapa kamu ya. Tetapi karena emosi mereka berdua langsung pergi tanpa mendengarkan penjelasan si melati kalau dia nggak bisa lihat saat ini. Dan dia melambai-lambaikan tangannya dari kejauhan karena nggak bisa ngejar karena dia buta ya. Tetapi dia tahu, ingat itu suara temennya, maka dia melambai-lambaikan tangannya. Tapi si dua orang ini malah berprasangka kalau dia memang sahabat yang baik ya pasti dia akan mengejar ya. Tetapi kalau dia memang orang brengsek ya, dia tidak akan mengejarnya. Ini ya peristiwa yang kita dengar jelas mereka berantem, yang satu menanyakan kabar, yang satu menanyakan siapa kamu. Kita lihat ya, di situ banyak orang di sekitar situ yang melihat kejadian itu, tapi belum tentu tahu apa yang terjadi sebenarnya. Itu yang kita pesankan nih. Beberapa zodiak Sagittarius juga sering yang mendapatkan ini, yang mendapatkan pesan dari alam semesta kemarin, jangan ikut campur urusan orang lain ya. Di sini terlihat pesan dari suara hati nurani Gemini untuk Gemini ya, jangan ikut campur urusan orang lain. Tampaknya beberapa tahun ini, beberapa bulan terakhir ini banyak Gemini yang senang ikut campur urusan orang lain ya. Semoga bukan kalian para Gemini yang menonton di sini. Salam sahabat Toto.